Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai bunga dari belimbing wuluh, proses penyerbukan, serta mengenai buah dan bijinya. Selamat menyaksikan. Bunga belimbing wuluh termasuk bunga berbentuk malai, yang dimana bunganya berkelompok. Bunga ini tumbuh dari batang atau percabangan yang besar dengan tangkai bunga yang permukaannya ditumbuhi rambut halus. Fungsi dari tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Bunga ini tumbuh menggantung dengan panjang sekitar 5 hingga 20 cm. Ukuran bunganya kecil dan berbentuk bintang dengan mahkota bunga berjumlah 5 helai. Selain untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan, fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Bagian lain yang terdapat dalam bunga belimbing wuluh yaitu kelopak bunga, yang dimana kelopak bunga tersebut memiliki panjang 5 hingga 7 mm. Setiap helai dari mahkota bunga ini berbentuk bulat telur. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna dan bentuknya menyerupai daun. Selain daripada itu, bunga ini memiliki putik yang berfungsi sebagai reproduksi betina. Benang sari 5 hingga 10 yang tersusun dalam 2 lingkaran. Lingkaran luar, epipetal, lebih pendek dari lingkaran dalam, alternipetal, yang berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Selanjutnya, yang akan kami bahas mengenai proses penyerbukan. Bunga mekar mulai dari sumbu pokok dari tengah ke pinggir. Seperti yang kita ketahui, penyerbukan adalah proses menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan. Penyerbukan terjadi sebelum terjadi pembuahan pada tumbuhan berbunga. Diambil dari buku Plant Reproduction karya Christie, menyatakan bahwa penyerbukan merupakan jatuhnya serbuk sari atau polen pada permukaan stigma atau kepala putik. Berhasilnya penyerbukan akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang masuk ke saluran putik menuju bakal biji. Di bakal biji akan terjadilah proses pembuahan. Penyerbukan pada bunga belimbing wuluh ini terjadi dengan perantara binatang, yaitu Zoidiophyli dan Zoidiogamy. Spesifik penyerbukan dengan perantara serangga, Entomophili dan Entomogamy, biasanya dibantu lebah. Selanjutnya yaitu proses pembuahan. Proses pembuahan yang terjadi pada Angiospermae termasuk belimbing wuluh dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan ini diawali dengan penyerbukan terlebih dahulu atau disebut polinasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Pada proses pembuahan,
bulu serbuk sari atau tabung serbuk sari yang telah terbentuk. Tabung ini menghubungkan serbuk sari dengan bakal biji. Tabung serbuk sari menuju ke inti sel telur di dalam bakal biji melalui celah kecil yang disebut mikrofil. Selama perjalanan serbuk sari di dalam tabung sari menuju bakal biji, terjadi beberapa perubahan. Inti sel serbuk sari membelah menjadi dua, yakni inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tabung serbuk sari sehingga mencapai mikrofil dan setelah itu inti vegetatif mati. Sedangkan inti generatif membelah menjadi dua inti sperma. Dua inti sperma yang terbentuk ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui mikrofil. Di dalam ruang bakal biji atau kandung lembaga, terjadi proses untuk membentuk sel telur atau ovum. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis menghasilkan suatu sel megaspora dan 3 sel lainnya berdegenerasi. Selanjutnya, inti sperma membuahi sel telur membentuk zigot. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan pertama. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio. Sedangkan inti sperma yang kedua melebur dengan inti kandungan lembaga sekunder, membentuk endosperm. Sedangkan inti sperma yang kedua melebur dengan inti kandungan lembaga sekunder, membentuk endosperm yang bersifat triploid. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan kedua. Endosperm merupakan cadangan makanan bagi lembaga atau embrio. Karena terjadi 2 kali pembuahan seperti ini, maka proses pembuahan pada tumbuhan biji sering disebut sebagai pembuahan ganda. Setelah pembuahan selesai, maka sisa benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh dinding bakal buah, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, buah dari belimbing wuluh ini berbentuk elips hingga seperti torpedo dengan panjang 4 hingga 10 cm. Warna buah ketika muda yaitu hijau dengan sisa kelopak bunga menempel di ujungnya. Jika masak, buahnya akan berwarna kuning pucat. Daging buahnya berair dan sangat masam. Adapun biji dari belimbing wuluh memiliki ukuran yang sangat kecil dan berwarna putih kecoklatan. Pada bagian luar bijinya tertutup lendir dan menjadi sangat licin jika dipegang. Bentuk bijinya adalah bulat telur dengan ujung runcing di kedua sisinya. Dan yang terakhir yaitu gambar diagram bunga belimbing wuluh dan juga gambar diagram daun belimbing wuluh. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Sekian video dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.